Iya, ya kita rekam ini ya, apa namanya, prakteknya ya untuk Ya, teorinya. prakteknya nggak apa-apa. Teorinya sudah ada di slide-nya. Ya baik, terima kasih. Oke, nanti eh, kalau misal ingin penjelasannya bisa lihat di ini juga ya, di rekaman batch sebelumnya juga. Nah itu bisa dilihat di sana. Nah untuk prakteknya, teman-teman semua akan gunakan aplikasi Stata. Jadi mungkin teman-teman semua di sini yang masih belum familiar dengan aplikasi Stata itu apa sih gitu ya. Nah dia itu sebenarnya aplikasinya itu ada basisnya itu eh, komen seperti ini gitu ya, atau dengan cara manual. Nah ini ya. Nah eh, kalau dengan cara manual itu bisa langsung klik dan eh, apa namanya kita bisa langsung sesuaikan dengan perintah yang ada di sini. Nah, kalau menurut saya, eh, cara ini biasanya sering lupa gitu ya. Kalau misal nggak pernah dipakai. Nah, eh, ada cara yang lebih mudah itu dengan komen atau ngoding gitu ya. Nah, bahasa yang dipakai itu biasanya bahasa Inggris yang apa ya sederhana lah. Jadi nggak kayak bahasa di Python ataupun di R ataupun di aplikasi basisnya pemrograman lain ya. Nah, dia itu bahasanya sederhana, nggak nggak ribet gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa penting kita menggunakan komen ini gitu ya? Itu tuh bisa dijadikan satu dokumentasi dalam penelitian kita ataupun eh, apa namanya eh, kalau kita pengen eh, istilahnya terbuka lah, transparan terhadap olahan data kita ini apakah sudah sesuai atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah, oh, dulu saya pernah ya mempublish the file gitu ya, kan masih tahapan belajar gitu ya. Jadi dipublish aja di eh, apa kalau zaman dulu tuh Line ya. Nah, terus ada yang pinter stata membuka dan menggunakan datanya, diperiksa, wow ini salah, oh ternyata ada yang mengkoreksi gitu ya. Jadi dengan codingan yang ada gitu ya, eh, orang akan berusaha untuk menilai ini codingannya benar atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah, meskipun teman-teman semua itu juga bisa menggunakan layanan AI ya untuk mengcoding gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua pengen eh, apa namanya ngoding tentang apa namanya eh, misal disuruh untuk buatlah codingan Stata untuk membuat analisis regresi gitu ya. Nah, meskipun apa namanya eh, eh, di AI bisa gitu ya, cuman kan kadang AI juga apa namanya eh, template untuk ngodingnya itu nggak sesuai dengan data kita. Nah, itu harus disesuaikan. Nah, tapi setidaknya kita bisa apa namanya gunakan gitu ya, gunakan AI gitu ya untuk membuat codingan yang ada di aplikasi Stata. Tapi itu the next-nya aja kali ya. Jadi soalnya kalau menurut saya kalau untuk basic seperti ini itu untuk kita bisa apa namanya manfaatkan eh, apa dengan cara manual. Kita belajar dengan cara manual terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, untuk membuat codingan itu sebenarnya kita bisa gunakan eh, codingan di Stata ini namanya do file editor gitu ya. Jadi untuk membuat codingan tadi, teman-teman semua bisa klik do file new do file editor yang ada di sini. Terus datanya itu ada di mana gitu ya letaknya dan juga cara menampilkan datanya. Untuk melihat datanya itu bisa diambil data editor yang ada di sini ya. Nah itu kalau teman-teman semua buka, tampilannya akan menyerupai tampilan yang ada di Excel. Bedanya kalau di sini tuh nggak bisa dimasukin rumus fungsi-fungsi yang seperti yang ada di Excel gitu ya, kayak misal min gitu ya, itu nggak bisa seperti ini. Jadi dia akan langsung menampilkan variabel string seperti itu bedanya.
Nah, untuk melakukan fungsi atau rumus ataupun melakukan perintah, teman-teman semua bisa gunakan perintah komen yang ada di sini. Nah, terus di sini juga ada statistik. Nah, ini yang perintah-perintah yang sesuai dengan statistik yang kita butuhkan. Dan pengalaman, kalau teman-teman semua menggunakan Stata itu ya, kelebihannya adalah pertama dalam hal manajemen data. Jadi manajemen data di aplikasi ini tuh relatif lebih mudah dibanding aplikasi lain. Manajemen data itu contohnya seperti apa sih? Menggabungkan data, menyimpan data, lalu apa namanya? eh, misal kita mengappendkan data gitu ya, ataupun mereshaping data, nah mengubah ulang data. Nah, itu sebenarnya di aplikasi ini tuh relatif lebih mudah dibanding dengan aplikasi yang lain. Asalkan tak tahu ya. Terus satu lagi, ini kan sebenarnya ada dokumentasinya ya. Setiap komen yang ada di sini tuh ada dokumentasinya. Jadi teman-teman semua kalau misal masih belum memahami bahasa yang ada di Stata, misal nih contohnya di kelas ini ya, misal ini tuh sudah diberikan codingan-codingannya itu ya di bagian praktek ini. Tapi teman-teman semua nggak paham nih codingan-codingannya ini tuh perintahnya untuk apa gitu ya. Kayak misal ini ya, eh, set scheme white table. Nah, ini tuh perintahnya ini untuk apa? Nah, teman-teman semua bisa gunakan komen help lalu masukkan perintah yang teman-teman semua itu dirasa nggak paham gitu ya. Nah, misal ini web table-nya eh, saya mengambil satu kalimat atau scheme page juga bisa sih set scheme aja yang jadi nggak perlu tiga kata. Nah, ini nanti akan keluar dokumentasinya seperti ini. Nah, ini berisi tentang fungsinya ini tuh untuk apa perintahnya. Terus juga di sini dikasih tahu apa namanya contoh penggunaannya ini seperti apa. Jadi kayak ini ya, scam atau skema ya. Ini untuk settingkan suatu skema ya. Skemanya itu bisa beragam. Jadi dia itu bisa dalam hal melihat grafik gitu ya. Jadi biasanya dia ada integrasi dengan skema mungkin Tableau. Tableau kan ada aplikasi yang apa namanya populer ya dalam hal membuat visualisasi data ya. Nah, scam yang ada di Tableau bisa kita adopsi itu ya di aplikasi Stata. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita coba gunakan gitu ya. Skemnya itu menggunakan skema yang ada pada aplikasi Tableau. Nah, seperti itu. Jadi satu lagi ya tadi ya teman-teman semua, kalau misal belum paham komen-komen yang ada di aplikasi Stata ini, teman-teman semua bisa baca dokumentasinya gitu ya, dokumentasinya sehingga nanti bisa memahami. Dulu pas saya awal-awal belajar aplikasi Stata ya, yang saya lakukan adalah dari do file yang sudah dibuat orang gitu ya, saya ketik ulang gitu ya, saya print do filenya, terus saya ketik ulang gitu ya, saya lihat sebelum dan setelah dilakukan perintah itu tuh, misal di dalam hal manajemen data ya, itu seperti apa perubahannya. Atau kita bisa tahu output data hasilnya itu seperti apa gitu ya. Jadi itu eh, dulu secara saya, tapi sekarang kayaknya nggak perlu lagi ya kayak gitu ya. Cuman teman-teman semua tinggal latih aja. Kalau semakin lama melatih bahasa ini akan semakin mudah gitu ya, seperti itu. Karena bahasanya itu nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, ini teman-teman semua harus copy dulu ya. Codingan-codingan ini kita harus copy. Oh ya, untuk materi visualisasi peta hari ini juga kok. Jadi teman-teman semua nanti akan belajar membuat peta gitu ya, peta sederhana di aplikasi Stata. Oke? Nah, sekarang teman-teman semua buka do file-nya tadi. Jadi tadi kan sudah di copy nih dari web nih. Lalu dipastekan di dalam eh, do file editor yang ada pada apa namanya data kita. Oke, semuanya bisa mencoba atau masih mendownload aplikasi Stata? Udah dapat semua ya? Udah punya aplikasinya semua ya? Sudah install Kak, saya Kak. Saya sudah. Udah ya, Pak Fatur?
Sudah juga atau masih eh, terkendala dengan aplikasi? Sudah berdownload. Aman ya? Nah, Aman. nah kita akan coba lanjutkan. Jadi silakan di copy codingannya dari web tadi. Nah, kemudian jadi pola manajemen data yang berbasis pemrograman itu biasanya dimulai dari urutan input, proses, output. Oke. Masing-masing proses itu kita harus settingkan penyimpanan. Nah, di input itu biasanya saya identifikasi penyimpanannya itu sumber datanya. Nah, itu harus disettingkan. Data yang dipakai di dalam analisis ini data apa saja gitu ya. Misal, saya nanti akan menggunakan data dari apa namanya yang ada di Google Drive gitu ya. Yang mana tadi? Eh, Mana ya tadi ya? Yang ada di sini ya. Oh, di chat ya. Di kolom chat. Nah, misal saya mengambil datanya itu dari sini ya. Nah, semua isi data ini teman-teman semua eh, letakkan di satu folder yang sama. Misal saya Mm-mm. letaknya itu ada di eh, kelas visualisasi gitu ya. Eh, Gimana visuali? Nah, di sini ya. Misal saya letakkan semua data saya itu ada di sini, gitu ya. Nah, link apa namanya folder ini kalau di teman-teman semua menggunakan apa namanya eh, di sini ya. Kalau teman-teman semua menggunakan Windows, di atas ini akan menampilkan alamat di mana letak data kita berada. Nah, inilah yang di copy. Oke ya. Jadi itu yang di copy, lalu kita ubah gitu ya, kita ubah, kita masukkan, kita settingkan ke dalam apa namanya input data kita. Nah, ini ya input di sini. Nah, kita memakai global. Jadi untuk setting penyimpanan itu ada dua macam ya, teman-teman semua. Pertama adalah menggunakan global. Pertama menggunakan global gitu ya. Yang kedua itu menggunakan working directory. Nah, working directory itu yang mana gitu ya. Jadi kalau working directory tadi kan ada input, proses, sama output ya. Input dan output itu biasanya memakai global. Nah, kalau apa namanya proses itu biasanya memakai working directory. Jadi teman-teman semua status awal working directory kita itu ada di informasi foldernya itu ada di bawah ini. Jadi ini kalau teman-teman semua perhatikan, berarti eh, apa working directory saya itu ada di Stata folder Stata 15 gitu ya, seperti itu. Nah, apakah ini bisa diganti? Bisa gitu ya. Misal saya pengen mengganti di folder yang tadi, itu folder yang visualisasi tadi. Nah, caranya adalah file, change working directory, lalu pilih folder yang kita gunakan tadi. Misal, saya ada di desktop, lalu ada di kelas visualisasi. Nah, di sini working directory saya di sini. Nanti akan otomatis berubah sesuai dengan folder yang kita settingkan. Nah, CD inilah yang dijadikan untuk mengubah apa penyimpanan di dalam proses. Jadi ini proses ya. Sementara global ini input ataupun output. Jadi kalau misal teman-teman semua outputnya nanti akan diletakkan di folder hasil gitu ya di sini gitu ya. Teman-teman semua bisa copy foldernya sama kayak global tadi. Sama kita bikin global.
Lalu misal hasil ya atau output itu ya. Misal saya masukkan namanya itu hasil. Nah, saya masukkan di sini. Nah, nanti outputnya akan saya simpan di folder hasil. Nah, ini kok formatnya seperti ini? Ini maksudnya seperti apa? Ini tuh kayak ibarat teman-teman semua menggunakan aplikasi bit.ly ya. Jadi global itu dia itu mencoba gitu ya, mengubah link yang panjang ini ya. Ini kan linknya terlalu panjang ya, kayak link di folder gitu ya. Itu kan panjang ya. Nah, itu diubah dengan sederhana dengan dolar data gitu ya. Maksudnya kayak gimana untuk memanggil global yang sudah kita set di atas, yang udah disettingkan di atas, kita tinggal bilang dir. Dir itu maksudnya directory ya, directory. Nah, jadi nanti akan kelihatan Hmm. directory folder data kita di sana isinya apa aja. Nah, itu akan kelihatan datanya. Oke? Sampai di sini untuk setting penyimpanan ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, ini akan saya simpan dulu do filenya. Jadi supaya nggak hilang, saya simpan do filenya eh, File. day 1. Itu ya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan data eh apa namanya ya? Data suhu ya kalau nggak salah ya. Data suhu di US. Nah, ini ada data contoh. Jadi di Stata itu ada beberapa data contoh yang teman-teman semua bisa panggil. Nah, caranya gimana? File, lalu apa namanya? Kita bisa lihat example data. Nah, di example data, di sini ada banyak nih data-data yang teman-teman semua bisa manfaatkan untuk belajar aplikasi Stata. Nah, sekarang saya akan gunakan data suhu. Nah, kita cara bukanya itu use gitu ya. Nah, karena kita memakai data contoh ya, makanya menggunakan sistem ya. SIS itu maksudnya sistem use gitu ya. Jadi kita menggunakan data yang sudah tersistem oleh aplikasi Stata. Nah, itu kita buka. Ini data contoh ya, data tentang eh, apa namanya? eh, suhu suhu di US. Nah, ini sebenarnya kalau di Indonesia itu ada juga teman-teman semua. Jadi ada namanya data modis. Modis di apa namanya di Google Google Earth Engine. Dia itu data citra satelit gitu ya. Dia bisa melihat gitu ya, eh, mengcapture suhu di wilayah tersebut itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau saya dulu menggunakan ini untuk penelitian di tesis saya waktu itu eh, apa ya? Waktu itu tuh saya pakai untuk kontrol ya karena penelitian tesis saya itu dulu memakai isu tentang prostitusi gitu ya. Jadi saya beranggapan itu ya kalau suhunya itu dingin itu ya. Nah, itu prostitusinya akan meningkat orang yang berkunjung di sana gitu ya. Jadi itu argumen saya waktu saya memakai data ini gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman semua perhatikan di sini ada data tentang temperatur. Jadi satuannya Kelvin gitu ya. Bahkan ini bisa di-convert ke eh, apa namanya Celsius ya. Waktu itu saya convert ke Celsius gitu ya supaya bisa digunakan. Dan di sini uniknya dia tuh bisa lihat suhu di waktu malam hari gitu ya. Jadi suhu di siang hari ada gitu ya. Dan juga suhu di waktu malam hari gitu. Nah, itu kita ambil mudah sebenarnya teman-teman semua kalau pengen mengambil data suhu ini. Jadi bikin apa namanya eh, bikin akun Google Earth Engine dulu. Nah, codingannya itu di sini. Jadi codingan untuk akses datanya itu di sini. Contohnya. Nah, ini teman-teman semua tinggal run aja. Nah, udah langsung kelihatan tuh suhu-suhu eh, apa di bumi kita itu seperti apa, termasuk di Indonesia gitu ya. Kita bisa tahu suhu-suhu.
di Indonesia itu eh, seperti apa. Dan ini per harian ya teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Nah, ini di Google Earth Engine. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu? Silahkan. Nah, kita akan gunakan data suhu. Kalau data ini kan data raster ya, itu harus melalui proses pre-processing gitu ya, untuk sampai menjadi datanya itu tabel seperti ini gitu. Jadi teman-teman semua bisa hitung tuh harian suhu di Indonesia, by desa bisa, bahkan saya waktu itu eh, RT RW. Jadi levelnya itu di bawah desa ya, RW gitu untuk melihat ya tadi karena saya kan melihat dampak penutupan prostitusi ya. Nah, itu tuh seperti apa sih ke perekonomian di sana gitu. Konon katanya di berita-berita itu 2 M perputaran dalam satu semalam gitu. Wah, itu kita buktikan bener nggak ketika ditutup itu berdampak ke perekonomian sana atau tidak gitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi untuk mengambil data suhu ini di Indonesia udah bisa ya. Jadi nggak perlu ribet. Atau di BMKG, saya nggak tahu. Saya belum coba yang di BMKG. Tapi kalau di data raster tadi itu terbuka, open. Gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Nah, data tadi ini bentuknya seperti ini ya. Jadi data ini tuh bentuknya kayak eh, ada 2 jenis bentuk data. Mungkin teman-teman semua bisa membaca dokumentasi riset ya. Ini saya jelaskan melalui konsep ini ya. Nah, jadi jenis data pertama itu long. Data long itu seperti apa? Ini tuh data panel sebenarnya. Nah, data panel yang cara penyajiannya, titik waktunya ke bawah atau per row gitu ya. Row-nya itu ke bawah gitu ya. Waktunya misal ini waktu satu, ini waktu dua, tahun pertama, tahun kedua gitu ya. Nah, ini disebut dengan data long. Oke ya. Jadi implikasinya di identitinya di sini dia ada duplikasi gitu. Nah, berbeda kalau teman-teman semua eh, apa cara penyajiannya itu wide. Wide itu bentuk titik waktunya itu ke samping. Jadi ini tuh angkanya sama, datanya angkanya sama, cuman cara nyajiinnya saja yang berbeda. Kalau ini data long, kalau ini data wide. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, kalau data kita ini disebut data apa? Long atau wide? Ada yang mau menjawab? Struktur data kita sekarang long ya. Ada yang jawaban lain? Mungkin? Belum ada ya. Nah, kita kita perhatikan di sini. Titik waktunya Januari, ini temperatur di waktu Januari, ya nggak? Ini Juli, ya nggak? Nah, itu ke samping nih titik waktunya. Oh, Nah, perhatikan di sini, oke. kalau titik waktunya itu ke samping, nah, disebut dengan data Wait. light, gitu. Oke, oke. Nah, kalau titik waktunya ke bawah, nah itu data Hmm, long. Oke ya. oke. Nah, perhatikan itu. Karena nanti kalau teman-teman semua melakukan visualisasi, itu harus dilihat dulu bentuk datanya itu long atau wide. Nah, itu jangan sampai kita apa namanya eh, eh, salah melihat gitu ya. Bentuk waktunya itu kayak gimana itu kita salah lihat gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian kita akan buat gitu ya perbandingan gitu ya graf apa namanya temperatur di bulan Juli dan juga Januari dari setiap region tadi ya. Nah, kita coba oh ya, Stata itu salah satu kelebihannya dia bisa di eh, apa namanya Transpose. disingkat-singkat seperti ini. Jadi grab ini sebenarnya itu graf seperti ini. Tapi kita bisa lakukan penyingkatan GR. Nah, terus bar itu grafik bar gitu ya. Lalu variabelnya tadi long karena dia 2 titik waktu ini yang mau dicoba untuk dijelaskan gitu ya.
Over itu kategori yang ada di bawahnya, yang mau dilihatin itu apa saja kategorinya, seperti itu. Nah, ini basic dari apa namanya pembuatan visualisasi di Stata. Nah, teman-teman semua bisa kembangin nih dari komen ini, misal teman-teman semua pengen menambahkan label atau legend gitu ya, legendnya. Yang label satu itu menunjukkan apa. Jadi kayak misal yang berada di sisi sini ya, oh ini tuh Juli gitu, temperatur di bulan Juli gitu ya. Terus label 2, nah ini menunjukkan apa? Januari gitu ya, seperti itu. Terus kita pengen tambahin lagi tuh Y title-nya. Jadi memang secara manual, teman-teman semua bisa kembangin seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua nggak mau dengan codingan tadi, itu bisa dengan cara manual. Caranya, file, start graph editor. Nah, jadi teman-teman semua bisa apa namanya apa namanya dengan manual gitu ya. Itu bisa ditambahin misal apa eh, legend dulu lah, legend dulu. Nah, kita kasih tahu tuh legendnya apa namanya yang satu itu apa, yang dua itu apa. Misal ini pengaturannya ya. Saya akan nambahkan labelnya di sini. Nah, ini labelnya misal saya edit temperatur Juli gitu ya. Bulan Juli. Nah, seperti itu. Terus ini Januari. Nah, memang kalau kita nggak mau yang apa namanya dengan codingan itu harus manual satu persatu diedit dengan stata seperti ini. Dan ini sayangnya nggak ke capture codingannya di sini ya. Jadi dia harus secara manual diedit sendiri. Nah, nanti kita ekspor setelah selesai. Nah, node-nya apa? Misal ini sumber datanya, misal sumber data itu di mana gitu ya, misal xxx.com gitu ya. Nah, terus apply, submit. Nah, nanti di bagian sini akan muncul eh, terus posisinya. Nah, itu semuanya sebenarnya harus kita settingkan ya. Nah, tapi kalau teman-teman semua pengennya apa namanya dengan codingan, nah itu bisa dijelasin tuh subtitlenya apa, ya titlenya apa, dan seterusnya. Nah, ini nanti jadi seperti ini. Terus tadi kan ada pengaturan ini ya, overlap ya. Jadi kalau teman-teman semua perhatikan di sini, ini kan ada bar gap. Nah, saya pinginnya dia itu disandingkan ke bawah seperti ini gitu ya, supaya tahu dia tuh satu kesatuan gitu ya, seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman semua akan peroleh data yang seperti ini. Mungkin saya ingin Januari itu ditaruh di kanan gitu ya, supaya kelihatan apa rapi gitu ya. Januari dulu, baru eh, apa namanya Juli gitu. Oh, kebalik ya, bener tadi ya. Sebentar, ya bener tadi ya. Januari, Januari. Oh, sorry, bener bener yang eh, kalau ini kan tadi label satu itu menunjukkan Juli ini ya. Terus label 2 itu Januari itu ya. Nah, kita pinginnya Januari itu di sisi kanan. Nah, ini harus diganti juga. Jadi tadi kan belum diganti ya. Makanya bingung kok sama gitu kan. Nah, kita ganti dengan ini Juli, Januari ini Juli. Nah, seperti itu. Memang harus semanual itu, teman-teman semua. Kalau misal kita ingin apa namanya lakukan visualisasi eh, dengan codingan seperti itu. Oke? Nah, dari sini teman-teman semua, eh, kita akan coba belajar bentuk-bentuk lain yang basic ya. Pie chart misal. Nah, pie chart itu lagi-lagi sama graph pie. Nah, kalau pingin time series, nah kita harus settingkan dulu datanya itu eh, apa kenalin ke aplikasi Stata. Jadi Stata itu ada fungsi-fungsi yang dia hanya berfungsi di data-data tertentu. Kayak misal nih, data time series. Nah, dia punya fungsi-fungsi apa namanya komen-komen tersendiri gitu ya. Nanti di spasial juga demikian. Ada komen-komen tersendiri. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah,
kita ke pie chart dulu ya. Misal ini pie chart gitu ya. Nah, kita tinggal kalau misal apa namanya pingin bentuk barnya tadi diubah ke pie chart. Nah, tinggal grab pie terus variabelnya apa. Cuman ingat ya, pie chart itu dia hanya satu variabel gitu ya. Dan ini kalau bisa jadi alternatif terakhir gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang data time series. Di data time series tadi ya, kita harus kenalin dulu ke Stata. Jadi ini contoh data time series, kita pakai data sistem lagi, data yang ada di sistem. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya satu individu yang sama. Ini dia dipantau beberapa titik waktu yang berbeda-beda, sampai 199 titik waktu. Oke ya. Jadi dia dilihat terus perkembangannya itu kayak gimana. Nah, itu berarti datanya kita sebut dengan data time series. Banyak yang menganggap data time series ini sulit gitu ya, karena dia nggak memenuhi asumsi yang ada di data cross section maupun panel gitu ya. Nah, itu pendekatannya memang berbeda, teman-teman semua. Nah, ada istilah AR, ada istilah MA. Jadi ini tuh dua istilah di permodelan di data time series. Nah, kalau teman-teman semua belajar, AR ini tuh eh, auto regression model ya. Jadi dia itu memodelkan variabelnya dia sendiri. Misal nih, saya eh, apa namanya punya data perilaku eh, apa namanya katakan anak putri, saya kan punya anak putri gitu ya. Nah, itu mau nikah gitu ya dengan cowok gitu ya. Nah, saya punya data riwayat kebaikannya si cowok tadi. Nah, dari titik waktu ke waktu yang lain. Nah, dari data tadi ya, eh, apa namanya perbuatan baiknya si cowok tadi itu dijelaskan oleh anak saya misal itu ya. eh, apa dia pernah ngelakuin apa, semuanya pernah ngelakuin apa. Nah, itu. Nah, perilaku kebaikan di masa yang akan di masa yang lalu itu ya. Itu tuh bisa dimodelkan gitu ya untuk perilaku kebaikan di masa yang akan datang. Nah, itu. Jadi kita melihat variabelnya dia sendiri itu ya di masa yang sebelumnya untuk memprediksi atau membuat permodelan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, itu bisa ya di data apa namanya di data time series itu bisa dilakukan. Nah, kemudian apa namanya saya ingin mempertimbangkan lain untuk melihat calon menantu gitu ya. Yang lain itu adalah saya ingin ngelihat perilaku keburukan sebelumnya. Nah, ini MA. Jadi MA itu adalah dia melihat perilaku kebaikan di masa yang akan datang dengan melihat perilaku keburukan masa lalu. Nah, itu ya. Jadi error kesalahan-kesalahan yang terjadi di data kita di masa yang sebelumnya gitu ya. Itu diperhatikan, dicari gitu ya, dilihat. Karena dia mempengaruhi kebaikan di masa yang akan datang. Nah, itu. Jadi ARMA itu seperti itu dan itu bisa dimodelkan kalau di-combine jadi model ARIMA gitu ya. Nah, itu data time series. Terlepas dari itu, apa namanya, teman-teman semua bisa settingkan dulu, kenalin dulu ke aplikasi Stata bahwa data saya ini adalah data time series. Nah, caranya apa? T-set, lag. Nah, nanti kalau teman-teman semua memakai data spasial, nah teman-teman semua harus kenalin dulu ke Stata SPSet, variabelnya apa. Kalau data panel, apa STSet, ID, terus tambahin titik waktunya, year gitu. Terus setelah teman-teman semua melakukan setting terhadap time-nya, sudah teman-teman semua bisa lakukan visualisasi data. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita bisa tahu tuh pergerakan dari data data yang kita miliki gitu ya, kebaikannya naik turun nih. Nah, ini kayak iman seseorang nih. Jadi bisa naik turun. Nah, terus yang apa namanya ternyata yang stabil itu justru keburukannya nih. Ya sama sih ya kayak naik turun juga sih.
Nah, di time series itu ada banyak hal yang perlu teman-teman semua pelajari ya. Salah satunya adalah stationarity. Gitu ya. Nah, untuk stasioner saya ingin tambahkan D di depannya supaya kelihatan growth-nya gitu ya. Jadi di sini menunjukkan gitu ya, eh, kalau data time series itu harus memenuhi eh, stationarity gitu ya. Nah, itu kalau di first difference kan. Ini tuh kayak growth-nya lah, growth-nya. Jadi kalau kita memodelkan data secara langsung itu nggak bisa di time series. Jadi dia itu ada istilah golden standarnya gitu ya. Kalau di cross section kan sebutannya mungkin white noise gitu ya. Nah, kalau di time series itu disebut dengan stationarity process gitu ya. Jadi di data kita itu harus stasioner. Oke, itu ya. Mungkin bahasanya nggak cukup waktu kalau time series dibahas semuanya di sini. Nah, kita lanjutkan dulu ke visualisasi yang lain. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Kita akan coba buat visualisasi dot. Nah, ini menarik ini. Visualisasi dot ini biasanya dipakai untuk membandingkan satu titik apa data dengan data yang lain. Nah, ini misal nih, saya ingin membandingkan gaji tenaga kerja berdasarkan sektor dia bekerja. Nah, ini di US juga, NLSW ya. Nah, di sini caranya gimana? Graph dot variabel yang kita apa namanya bandingkan. Nah, dalam hal ini yang kita bandingkan adalah gaji. Oke ya. Nah, dari sini kita lihat kategorisasinya itu apa. Nah, di sini teman-teman semua bisa modifikasi urutan. Jadi diurutin tuh dari yang tinggi sampai yang rendah gitu ya. Nah, itu bisa diurutin. Nah, ini rata labelnya dimasukin supaya lebih menarik gitu ya. Oke, nah dari sini teman-teman semua akan muncul gitu ya gaji yang mulai dari yang terendah gitu ya sampai yang tertinggi gitu ya. Nah, berdasarkan occupation atau apa tadi sektor dari tenaga kerjanya gitu ya. Nah, itu. Jadi teman-teman semua bisa ini cocok banget data titik ini, graf titik ini cocok banget kalau teman-teman semua mencoba untuk menjelaskan yang kategorisasinya itu banyak. Nah, itu cocok teman-teman semua menggunakan alat visualisasi yang seperti ini. Memang banyak pilihan ya teman-teman semua, apalagi besok ya. Besok itu sudah mencoba untuk mengembangkan bentuk grafik yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Jadi besok kita akan coba apa kembangkan itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Kalau tidak ada, karena di sini lagi adzan, kita break sebentar ya, sekitar 5 menit. Nah, nanti kita lanjutkan kembali.
Oke, kita lanjutkan kembali. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Monggo. Izin Kak, tanya Kak mungkin mumpung Ya, belum tahu Kak. Kan ini kan saya ini masih dasar lah di startup Kak ya. ya. Sebenarnya waktu itu pernah menggunakan, cuman kendala yang sering yang beberapa kali saya temukan apa namanya hadapi itu saat ini ngimport data Kak sebenarnya. Mungkin ini dasar mungkin ya mungkin dari teman-teman. Jadi kan kalau yang di sini kan filenya .dta Mas ya. Ya, benar. Nah, itu kadang saya data yang sering saya pakai kadang Excel atau mungkin data dari SPSS. Nah, itu ketika diimport tuh kadang banyak yang merah-merah gitu. Jadi nggak bisa digunakan lagi tuh kenapa ya Pak? Misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin solusinya mungkin gimana ya Kak ya? Yang kita aja mungkin Kak sebelum jauh. Ya, Makasih baik. Kak. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Nah, untuk import data, memang kita harus pastikan gitu ya, data yang kita punya itu formatnya sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi Stata. Ada beberapa catatan kalau misal kita melakukan import data dengan Excel misal contohnya. Jadi data yang ada pada Excel gitu ya, apabila terdapat tanda baca koma gitu ya, itu dibaca oleh Stata sebagai variabel string. Nah, contohnya seperti apa? Misal nih, saya punya data Excel nih, misal saya akan cari ya, data Excel saya ya. Misal, misal ini mana ya? Nah, misal ini dah data ekstrak metadata dari ini ya. Saya akan coba import data ini gitu ya di aplikasi Stata. Nah, caranya file, import, Excel, ambil Excelnya tadi, di mana letaknya kita cari. Nah, tadi misal ada di ini ya, metadata ini ya. Lalu open dan klik kita jadikan first row ini jadi nama variabelnya. Klik yes. Nah, nanti teman-teman semua akan menjumpai data yang warnanya merah gitu ya, dan data yang warnanya apa namanya tidak eh, eh, apa namanya mungkin udah numerik gitu ya, seperti itu. Nah, itu kenapa gitu ya? Karena dia apa namanya berisi tentang tanda baca semua. Ini disebut dengan variabel string. Terus bagaimana kalau misal ini sebenarnya data angka misal nih, saya punya datanya misal katakan 3,1, terus yang satu 3,4 gitu ya. Oh, sorry. Saya bikin lagi ya, 3,1 misal. Terus ini 4, titik ya. Nah, ini kan dia dibaca string ya oleh Stata ya. Ya enggak? Karena dia enggak seragam gitu ya, yang satu titik, yang satu koma gitu ya. Koma di Stata itu dibaca oleh Stata sebagai eh, apa namanya eh, string gitu ya. Kalau string seperti ini nggak bisa dibuat summarize di statistika kayak gini ya. Misal sum string kayak gini jawabannya nol, dia nggak bisa di run gitu ya. Caranya ya kita cleaning dulu yang koma ini kita ganti dengan titik gitu ya. Caranya replace variabelnya apa tadi ya, sama dengan sub in str. Jadi kita akan fokus di variabel tersebut itu ya. Kita replace yang dia punya tanda baca koma. Kita replace dengan apa? Kita replace dengan titik. Terus di semua posisi. Jadi di semua posisi itu ditujukan dengan titik. Oke ya, enter. Nah, nanti data kita akan berubah gitu ya. Yang semula tadi koma menjadi titik seperti ini. Gitu ya. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, ini masih string. Jadi tipe datanya kalau dilihat di properti data, ini masih string. Nah, kita harus ubah menjadi numerik. Caranya string variabel tadi. Variabelnya tadi kita ubah replace.
Nah, nanti teman-teman semua bisa melihat tipe datanya yang semula itu string. Nah, ini menjadi double. Double itu numerik ya. Nah, dari sini teman-teman semua bisa sum. Nah, keluar tuh angkanya. Jadi kita harus pastikan, pertama ya kalau import data, di data kita gitu ya, itu harus pastikan tipe datanya itu apa, numerik atau string. Kalau numerik, pastikan dia tidak ada tanda baca. Nah, kadang kan kalau publikasinya BPS itu data missing itu strip gitu ya, iya nggak? Pasti teman-teman semua menjumpai seperti itu ya, data publikasinya BPS. Jadi kalau datanya kosong itu dikasih tanda eh, strip gini kan. Nah, itu berusaha mungkin stripnya tadi itu dihapus. Jadi nggak perlu dikasih strip. Nah, kecuali minus ya. Kalau minus minus angkanya itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau data kosong diubah jadi strip, nah itu sebisa mungkin dihilangin aja. Terus pastikan yang ada di tanda baca yang ada di stata itu eh, apa yang sesuai gitu ya. Maksudnya koma di Excel itu dibaca oleh stata sebagai string. Nah, makanya koma di Excel itu diubah dulu jadi titik supaya dibaca oleh stata itu sebagai angka yang numerik. Mungkin itu Pak jawabannya. Ada Ya, yang ingin makasih tanya? Mas. Tadi menarik Mas, tadi data yang kosong tadi, maaf. Itu tadi berarti dihilangin aja nggak apa-apa ya kalau untuk penelitian Mas ya? Ya, iya dihilangin aja Pak. Di Atau diganti dengan nol kan mungkin gitu. Kalau digantikan dengan nol, khawatirnya itu mempengaruhi nilai rata-rata ya, Pak ya. Ini rata-ratanya. Oke. Oke, Mas. Ubah jadi rata-rata nanti akan bermasalah di kinesnya gitu, skinesnya ya. Nah, jadi saran saya sih diubah titik aja gitu, atau dikosongin gitu ya, dikosongin. Misalnya ini datanya missing nih, udah delete aja, kosongin aja. Nah, seperti itu. Oke, oke, makasih. Ya, Makasih Kak. Lanjut Kak. ya, ada yang ingin tanyakan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke jitter, visualisasi jitter. Jitter ini sebenarnya pengembangan dari scatter plot. Jadi data kita akan gunakan data jitter, data yang sudah ada di Google Drive ya, namanya jitter gitu ya. Nah, kita akan lakukan visualisasi scatter di dua variabel. Nah, ini ya, ini tanpa jitter ya, teman-teman semua. Jadi ini kita coba visualisasi, tapi dengan modifikasi simbol M simbol gitu ya, supaya tampilannya akan lebih menarik gitu ya. Nah, ini by model. Nah, by modelnya mungkin saya hilangkan itu ya. Apa namanya? Saya buat visualisasi. Ini dasarnya itu sebenarnya scatter, terus kedua variabelnya ini. Jadi scatter itu melihat hubungan dua variabel itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Basicnya seperti ini sebenarnya. Tapi tampilan seperti ini tuh masih belum tidak tidak bagus, maksudnya kurang menarik gitu ya. Nah, makanya kita harus coba lakukan modifikasi terhadap visualisasi tersebut. Nah, teman-teman semua juga bisa ubah menjadi per apa namanya kategori gitu ya. Nah, salah satu modifikasi membuat visualisasi jitter tadi adalah bin scatter. Bin scatter ini kita membuat scatter plot, tapi dengan bins yang skala yang kita tentukan. Nah, ini harus diinstal dulu ya. Diinstal. Nah, karena saya sudah coba install ya, nah kita akan coba running hasil bin scatter. Nah, jadi hasil dari bin scatter kita bisa tahu apa namanya hubungan dari dua variabel gitu ya. Di sisi lain kita bisa tahu identifikasi dari data yang berkontribusi di sana itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi misal ini model mobil ya. Jadi ini tuh data model mobil berdasarkan kecepatan gitu ya. Dan juga cc-nya gitu ya. Nah, kita bisa tahu oh ternyata semakin tinggi cc-nya semakin kecepatannya itu juga semakin tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kita akan coba lakukan gitu ya visualisasi dengan jitter. Kalau tadi kekurangannya, ini ada kekurangan ya. Sebenarnya jitter itu mencoba untuk apa menyelesaikan masalah kekurangan yang ada di scatter yang ada di sini. Jadi ini ada kekurangan di mana data ini kekumpul dari jadi satu titik gitu ya. Kalau scatter
seperti ini, teman-teman semua harus modifikasi scatternya. Nah, dengan apa? Dengan komen jitter. Jadi di optionnya, di option data teman-teman semua, itu ditambahkan gitu ya, ditambahkan komen jitter. Nah, ini ya. Ini tanpa jitter ya, dengan variabel, dengan label. Nah, itu seperti ini, dengan tambahan garis ini, garis regresi, itu seperti ini. Nah, saya nggak pingin membuat gambar yang overlap seperti itu ya. Nah, makanya kita akan tambahkan jitter 5. Nah, ini harus disettingkan ya, disesuaikan dengan data kita. Lalu skemanya, kita gunakan skema Tableau, wet Tableau ya. Jadi kita akan coba buat visualisasi tersebut. Nah, jadinya akan lebih menarik, teman-teman semua. Jadi data yang tadi berkumpul di satu garis yang apa istilahnya kurang bagus gitu ya. Nah, dengan membuat scatter plot ditambahin option jitter, lalu skemanya ditambahin dengan skema wet tableau gitu ya, itu akan lebih menarik. Jadi kalau skemanya dihapus nih, nah itu kurang bagus ya. Jadi kalau skemanya dihapus, nanti akan seperti ini. Nah, ini kurang kurang apa ya eh, menarik lah gitu ya kalau kita hanya memakai tanpa memakai skema Tableau. Tapi kalau dengan skema Tableau gitu ya, skemanya Tableau, nah seperti ini, nah itu akan lebih menarik gitu ya seperti itu. Oke? Nah, kemudian tree map. Nah, ini tree map ini juga menarik ya teman-teman semua. Cuman ini tree map itu hanya support untuk stata 16 ke atas gitu. Jadi dia itu belum support untuk data untuk stata yang 15 seperti yang saya miliki ini. Jadi kalau teman-teman semua membuka datanya lalu lakukan tree map di stata sekarang itu nggak bisa. Jadi saya punya stata 17 ya, akan saya coba. Nah, saya coba run dulu codingannya di sini. Nah, saya coba pastekan di sini. Terus saya coba run di awal, setting penyimpanan. Nah, baru saya buka data tree map-nya tadi. Lalu, saya akan coba lakukan visualisasi tree map. Tree map ini nanti akan apa ya, mengurutkan data yang kita miliki gitu ya dari terbesar gitu ya ke yang paling kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita tambahin label gitu ya, bisa tambahin label, bisa tambahin angkanya sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita. Nah, sayangnya tadi ya Stata 15 masih belum support. Ini untuk Stata 16 ke atas gitu ya. Nah, selanjutnya itu circle bar. Circle bar ini adalah bentuk visualisasi data ya, tapi dia kayak siklus. Jadi misal nih siklus apa namanya siklus tahunan itu ya, bulanan gitu ya, siklus bulanan maksud saya Januari, Februari sampai Desember atau siklus harian gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, itu kita lihat tuh siklus datanya itu seperti apa trennya. Nah, itu kita bisa apa namanya olah ya. Misal ini ya, ini kasus COVID dulu ya. Jadi kita akan melihat siklus kematian akibat dari COVID per bulan itu seperti apa gitu ya di negara-negara gitu ya. Nah, bentuk datanya kita perhatikan, bentuk datanya adalah long. Ingat ya, bentuk datanya ini long. Oke, nah langsung kita coba running untuk circle bar yang ada yang kita miliki tadi. Oh ya, statanya 17 ya. Stata 16 dan 15 masih belum support ya. Sorry, 16 support. Tapi kalau 15 masih belum support. Nah, circle bar terus variabelnya. Nah, ini nanti akan muncul data yang seperti ini. Ini kayak Dognat tapi dimodifikasi ya, teman-teman semua. Jadi di sini kelihatan tuh Januari itu paling banyak. Nah, mungkin di sini gara-gara banyak yang hari libur gitu ya. Nah, gara-gara libur orang lengah, nah menularlah itu COVID gitu ya.
terus April, nah, dan bulan-bulan yang apa rentan itu ya. Nah, kita dari sini kita bisa tahu rekomendasi apa yang kita lakukan ketika di hari libur itu seperti apa. Oke? Nah, di sini kita sebenarnya angka tadi tuh meskipun bentuk datanya itu long seperti ini ya, kita bisa collapse gitu ya. eh, Angka sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu dengan min nanti datanya kelihatan per apa namanya per apa bulan itu ya. Tadi ya Januari itu puncaknya ya 2,8 juta itu ya yang kematian. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi eh, terakhir ini yang menurut saya eh, menarik ya teman-teman semua. Visualisasi peta. Nah, di visualisasi peta ini kita butuh beberapa library. Jadi gini, aplikasi Stata kita itu tuh dia sebenarnya tidak support itu ya untuk file yang biasanya dipakai oleh aplikasi pembuat peta ya, kayak ArcGIS gitu ya. Itu dia kan memakai apa? SHP gitu ya, terus titik koordinat dan lain sebagainya. Nah itu tuh Stata nggak bisa langsung dibuka, membuka data tersebut. Jadi untuk membuat peta, teman-teman semua itu butuh beberapa file. Filenya itu adalah SHP, itu ya, dan juga DBF dari batas wilayah tersebut, itu ya. Jadi untuk mencari data tersebut, teman-teman semua bisa mencari di Indonesiaku, gitu ya. Oh, tanah airku, sorry, tanah airku, airku, apa namanya, peta. Nah, ini ya tanah air indonesia.go.id. Nah, ini portal untuk mendownload batas wilayah suatu eh, di Indonesia gitu ya. Nah, silakan dimasuk dulu, registrasi dulu, baru bisa akses datanya. Nah, SHP yang berasal dari itu kita convert dulu ke dalam bentuk DTA. Karena aplikasi Stata itu dia tuh nggak bisa membuka SHP itu nggak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah mengubah dulu data dari SHP ke dalam DTA. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat peta itu seperti itu. Jadi teman-teman semua punya data SHP itu dikonvert dulu ke jadi DTA. Nah, saya akan gunakan codingan yang lebih sederhana ya. Kalau yang SHP to DTA ini agak rumit. Nah, saya akan menggunakan SPSAP to DTA. Jadi SPSAP to DTA itu data SHP yang tadi ya, yang kita punya di apa namanya folder ini ya. Nah, ini ya folder ini kita kan punya SHP di sini nih. Ini kita ubah jadi bentuk DTA. Kalaupun sudah ada filenya, kita replace, kita perbarui. Jadi command replace itu maksudnya memperbarui data yang sudah ada gitu ya. Nah, nanti akan muncul gitu ya data baru di sini hasil konversi SHP to DTA tadi. Oke ya. Nah, ini data yang terbaru tadi 2024. Nah, ini ya. Nah, ini hasil konvertan SHP, yang ini hasil konvertan yang DBF. Jadi ada dua file yang berhasil di-convert. Nah, yang DTA kita buka. Nah, ini yang sebenarnya hasil konvertan untuk yang DBF. Kita sesuaikan variabel-variabelnya. Nah, sebentar, ini kenapa? Oh, udah di-rename ya. Ini variabelnya sudah di-rename. Jadi nggak perlu rename ulang. Ini dibuka dulu. Nah, ini sudah di-rename, sudah di-drop juga. Jadi nggak perlu di-rename kembali. Nah, baru kita bisa lakukan testing. Jadi untuk membuat peta itu sederhana sebenarnya. Hasil konvertan di data tadi ya, kalau teman-teman semua buka itu ya, misal ini ya, hasil konvertannya itu adalah dari data ini kita dapetin file baru di folder kita, ini ya, ini. Jadi kalau teman-teman semua lihat di folder working directory kita, itu muncul file yang dari hasil konvertan tadi. Nah, itu dibuka, terus di komen grmap. Nah, itu udah bisa.
kita membuat peta. Jadi stata itu ketika kita menggunakan peta gitu ya, membuat peta, itu dikonvert dulu SHP-nya ke DTA. Dari DTA yang dihasilkan konvertan tadi, terus dibuka. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, misal contoh lain ya, contoh lain misal, saya punya eh, apa namanya? Saya punya file SHP Jakarta gitu ya, ini ya, Kota Jakarta Barat. Nah, ini ya. Jadi hasil dari tanah airku itu nanti filenya akan lengkap seperti ini. Nah, kemudian saya akan ubah dulu data SHP ini ya, LN ini yang desa ya, yang SHP ini, yang ini ya, itu menjadi DTA, diubah dulu jadi DTA. Nah, caranya gimana? Jadi dari data kita ini ya, SPSET, SPSET to DTA. Terus nama datanya tadi SHP, lalu replace, enter. Oh, sorry, apa namanya lokasinya ya, lokasi foldernya ada di mana. Nah, ini kita kopikan, lokasi foldernya kita taruh di sini, lalu kita tambahkan slash. Nah, hasil dari konversi data tadi, ini untuk peta Jakarta Barat ya, teman-teman semua bisa cek di folder kita tadi ya, di folder kelas kelas visualisasi tadi. Nah, hasilnya ini, bukan file folder tadi, gunakan JRMap. Nah, sudah, teman-teman semua bisa berhasil membuat visualisasi untuk data SHP tadi. Oh, ada pertanyaan ya? Ya, eh, seperti itu, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, itu ya. Tapi data ini kan masih belum punya ini ya, belum punya apa ya? eh Istilahnya apa ya? Cerita apa-apa gitu ya. Nah, makanya teman-teman semua harus lakukan gitu ya, merging dengan data yang lain. Nah, misal nih, saya akan gunakan data Indodapur. Nah, data Indodapur itu data dari World Bank yang gratis di level eh, kabupaten, bahkan di level ya provinsi dan kabupaten gitu ya. Nah, ini datanya sudah di-download ya. Teman-teman semua buka data Indodapur ini. Kemudian sayangnya data Indodapur itu ada kekurangan. Data Indodapur di sini tuh dia itu ID-nya masih menganut ID yang ada pada World Bank. Jadi kita harus lakukan penggabungan supaya dia bisa digabungkan dengan data SHP yang tadi, hasil konvertan SHP tadi. Nah, kalau gitu kita gabungkan dengan ID ini gitu ya. Ini kami sudah coba apa namanya? eh, eh, sesuaikan gitu ya. Kami punya file yang mengcombine antara data ID di dapur dengan kode BPS. Oke ya. Nah, data itulah kita gabungkan, lalu terakhir kita gabungkan dengan data yang ada di peta tadi. Itu ya stepnya ya. Jadi di Stata tuh enaknya di sini sebenarnya. Jadi teman-teman semua ketika melakukan analisis gitu ya, itu tidak hanya cuman analisis saja, tapi juga lakukan istilahnya manajemen data, merge, terus nanti ketika teman-teman semua melakukan append data, nah ini memungkinkan itu ya, teman-teman semua melakukan analisisnya itu eh, kreatif gitu ya, lebih kreatif gitu ya, seperti itu. Nah ini ada yang error, kenapa? Karena saya akan coba gunakan tahun 2020. Nah, jadi supaya tidak error ya. Ini kan tahunnya tahun semua titik waktu ya. Nah, kita run-nya dari ID ini ya. Lalu kita gabungkan dengan data peta tadi. Oh, tahunnya nggak ada ya. Tahunnya tidak ada. Oh, ini memang tahunnya sudah diambil satu titik waktu ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah diambil satu titik waktu, tahunnya ini dihapus saja. Nah, cuman kita coba cek ID-nya ini. Tadi
kenapa kok nggak match gitu ya. Oh, ini ketika digabung dengan ID-nya ya. Di country code does not using in master ya, data masternya. Oke. Berarti di data masternya tadi kita coba drop dulu ya. Drop if duplicate ya. Jadi kita cek dulu ya sebelum di drop di data master kita. Ini jangan-jangan ada yang apa eh, dia nggak match. Nah itu kita harus selidiki. Nah kita gabungkan sampai di sini. Hmm. Di sini kita coba duplicate drop country code ya. Oh sebelum sebelum di sini ya. Sebelum di sini kita coba duplicate drop country code. Ini kayaknya ada duplikasi. Jadi makanya dia nggak berhasil untuk digabung. Jadi kalau kita cek, cara ngeceknya ada duplikasi atau tidak, data kita gimana? Duplicators, report, terus country code, kodenya ya. Nah, ini kan 10 ada duplikasi ya. Ini bisa kita cek ya, duplikasinya itu ada di mana. Dengan cara reportnya tadi diganti tag, gen duplikasi. Kita tambahin variabel yang menandakan kalau dia itu duplikasi. Edit if duplikasi tidak sama dengan, nah kenapa tidak sama dengan nol? Karena yang sama dengan nol itu tidak ada duplikasi. Nah ini ya gara-gara datanya missing ya. Nah ini data missing itu terletak di mana? Kabupaten kota, beberapa kabupaten kota. Mungkin ya, mungkin di sini tidak ada ininya, tidak ada apa namanya data yang cocok di Indodapurnya gitu ya. Jadi banyak yang nggak match di sini. Oke, kita drop saja. Kita drop apa namanya yang missing data itu. Drop if country code sama dengan missing. Missingnya karena string tambahin ini. Ini duplicate drop kita hapus saja karena untuk ngecek saja sebenarnya. Oke, kita coba running dari atas gitu ya ke bawah. Nah, ini ada yang bermasalah nih. Kenapa? Variabel kode cap. Oh, kode capnya harus disesuaikan ya. Jadi kalau di sini string, nah di sini juga harus string gitu ya. Nah ini string in master, tapi integer in using. Berarti di kode capnya ini harus di toString. Kode cap. Oke, kita run kembali. Nah, kita coba eh, replace ya. Oh sorry, toString, replace. Oke, kita coba run lagi. Kita gabungkan dengan data kita. Lalu kita gabungkan dengan data peta yang kita miliki tadi. Dan terakhir, baru kita bisa lakukan visualisasi peta. Jadi intinya, basicnya itu gini. Dari data hasil konvertan tadi itu digabungkan dengan data apa namanya data yang kita miliki gitu ya, misal data dari BPS atau data dari sumber lain gitu ya. Nah setelah itu baru dilakukan visualisasi. Misal ini ya GR Map eh, datanya ini gitu ya. Oh ini should be never missing. Oh kita drop dulu yang missing ya. Drop if underscore ID sama dengan missing data. Oh missingnya titik. Nah, setelah itu baru GR Map year 2020. Nah, teman-teman semua bisa juga lakukan apa ya, conditional di setiap provinsi tertentu. Misal nih, saya akan coba lakukan di hanya di provinsi apa ya, provinsi katakan provinsi Aceh gitu ya, Aceh saja gitu ya. Jadi GR Map if Prof sama dengan Aceh. Nah, nanti akan keluar hanya provinsi Aceh. Jadi teman-teman semua bisa ambil sesuai dengan daerah masing-masing.
Konsepnya sama, intinya ya kesimpulan dari apa namanya visualisasi peta ini, kita convert dulu SHP-nya, kita gabung hasil konvertan tadi dengan data yang kita miliki, baru kita visualisasi data. Nah, itu ya. Jadi itu yang teman-teman semua, makanya kalau kita memakai data data dari eh, apa namanya ArcGIS ataupun, nah itu kan harus di joining data ya. Nah, itu agak lama ya. Nah, harus dilakukan penggabungan data gitu ya. Nah, kalau di sini sekalian manajemen data itu akan lebih mudah. Karena kelebihan di aplikasi Stata itu dalam hal manajemen data itu lebih mudah dan lebih apa namanya kita bisa analisisnya itu lebih eh, berbagai macam sumber data digabung menjadi satu itu lebih mudah dibanding dengan aplikasi yang lain. Mungkin itu teman-teman semua kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Monggo dipersilahkan. Ya, sementara Mungkin do file yang di otak-atik tadi bisa dikirim ke grup, Mas. ya baik, nanti akan dikirimkan ke grup. Oke, kalau belum ada, eh, silahkan nanti dicoba-coba. Kalau misal terjadi error, manfaatkan grup yang ada, bisa langsung ditanya di lewat grup gitu ya, nanti supaya saya atau teman-teman yang lain membantu untuk menjawab gitu ya, apa error yang terjadi di teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kelas besok ya, di hari kedua. eh, apa namanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum